Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ya. Baik, ini adalah pertemuan kita pertama kali di bulan Ramadan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Kalau seumpama kemudian teman-teman memang tidak menjalankan puasa dikarenakan ada halangan atau uzur syar'i, silahkan kemudian bisa menonton mengikuti perkuliahan ya dengan cara menonton video ini sambil makan cemilan dan minum es degan ya. Oke, karena kita mulai saja ya. Ini adalah pertemuan kita ke-5 ya kalau tidak salah. Ingatkan kalau kemudian saya keliru. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, asas-asas dalam persidangan, dan kita juga sudah membahas tentang proses persidangan itu seperti apa. Ada proses pemeriksaan pendahuluan, yang kemudian teman-teman juga sudah mengetahui apa sih perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan dismissal prosedur dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ya. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait dengan apa saja yang kemudian menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, kemudian memutus bubaran partai politik, dan yang terakhir adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum ya. Baik, hari ini setelah kita minggu kemarin, tepatnya 2 minggu yang lalu ya, karena minggu kemarin saya kebetulan sedang banyak agenda yang bertepatan dengan perkuliahan. Karena itulah kemudian minggu kemarin saya tiadakan perkuliahan. Tapi ini tidak kemudian menjadi alasan ya, seumpama kemudian kita akan mengeluarkan waktu perkuliahan 1 minggu gitu, tidak. Karena perkuliahan kita nantinya kemungkinan besar hanya berlangsung selama 14 kali pertemuan dari 16 kali pertemuan maksimal. Jadi tidak ada yang kemudian berubah ya, hanya saja kemudian mungkin teman-teman nantinya ketika kelas saya yang lain sudah selesai, teman-teman masih ada 1 sesi perkuliahan. Baik, minggu ini kita akan membahas tentang pembuktian ya. Ya, teman-teman tentu saja sudah mengetahui bahwa salah satu tahapan atau salah satu acara dalam proses hukum acara, baik di perdata, baik di tun, itu adalah salah satunya adalah pembuktian dari kedua belah pihak ya. Kalau di hukum acara tun, tentu saja kedua belah pihak ini adalah penggugat dan juga tergugat. Tapi dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud kedua belah pihak adalah pemohon dan juga pihak terkait. Baik, terkait dengan masalah pembuktian, memang Undang-Undang MK tidak memberikan definisi secara spesifik terkait dengan hukum acara pembuktian. Hanya saja kemudian di pasal 37 Undang-Undang MK, di situ disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ya. Nah, ini kemudian menjadi dasar bahwa hukum acara MK itu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan alat buktinya ya. Nah, tentu saja antara hukum acara satu dengan hukum acara yang lain dalam konteks hukum acara MK akan sangat berbeda-beda ya. Contoh dalam konteks pengujian undang-undang, tentu saja alat bukti yang dihadirkan ini lebih banyak dokumen serta saksi ya, dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa undang-undang yang sedang diuji materi ini merugikan hak konstitusional seseorang ya. Saya contohkan terkait dengan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, saya contohkan saja ya. Kalau ini sudah diuji, saya belum tahu apakah
sekarang sudah masuk ke tahap pembuktian. Tapi untuk pengujian Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan masalah lingkungan, saya contohkan. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu memang dihapus salah satu metode penyelesaian sengketa ya yang dikenal dengan strict liability atau gugatan tanggung jawab mutlak, itu dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya masih ada di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, ketika kemudian teman-teman ingin mengajukan gugatan terkait dengan penghapusan strict liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman harus memberikan dokumen-dokumen terkait dengan potensi adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hilangnya metode strict liability dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup ya. Dokumen-dokumen ini bisa berupa data-data yang membuktikan bahwa metode ini efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Nah, dalam hal terkait dengan masalah sengketa kewenangan lembaga negara, dokumen-dokumen yang dihadirkan itu bisa kemudian terkait dengan tupoksi dan juga terkait dengan fakta-fakta hukum ya. Saya contohkan kewenangan DPD dalam mengusulkan anggota BPK ya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu DPR itu mengusulkan anggota BPK tanpa mendengarkan pertimbangan dari anggota DPD. Nah, anggota DPD kemudian mengajukan proses sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dia memberikan bukti dokumen-dokumen terkait dengan pembahasan amandemen konstitusi yang menyebutkan bahwa DPD ini memang difungsikan sebagai salah satu alat untuk menyeimbangkan antara kewenangan DPR ya. Jadi dia sistemnya bikameral, makanya kemudian dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan proses kewenangan legislatif dalam memilih atau dalam menentukan anggota-anggota pejabat pemerintahan, itu anggota DPD harus dilibatkan setidaknya untuk memberikan pertimbangan ya. Jadi ketika kemudian pemilihan anggota BPK, DPR meninggalkan DPD. Nah, DPD kemudian mengajukan perkara permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya dilibatkan dalam proses pemilihan ya, baik itu hanya memberikan pertimbangan, apakah pertimbangannya itu akan digunakan ataukah tidak oleh DPR, itu menjadi cerita yang berbeda ya. Baik, untuk perselisihan hasil pemilihan umum ya, dokumen-dokumen yang kemudian disiapkan tentu saja adalah adanya bukti-bukti penggelembungan suara atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ya. Saya contohkan ketika kemudian kasus pemilihan presiden ya tahun 2019 antara Prabowo Subianto melawan Joko Widodo ya. Nah, di situ seharusnya pihak kuasa hukum dari Prabowo Subianto menghadirkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa ada kecurangan serta ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak calon presiden Joko Widodo. Nah, ini yang kemudian harus dibuktikan. Nah, tapi kemudian memang itu sulit ya, karena dokumen itu pertama itu yang mempunyai dan yang menguasai adalah Komisi Pemilihan Umum ya. Pada akhirnya kemudian ya teman-teman tentu saja bisa melihat sejak kita mempunyai Mahkamah Konstitusi, gugatan atau perselisihan sengketa hasil pemilihan umum, gugatan yang dilakukan oleh calon presiden yang kalah dalam proses pemilihan, itu selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ya, karena membuktikan adanya penggelembungan suara atau adanya kecurangan yang TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif, itu sangat sulit untuk dibuktikan ya. Karena kecurangan pada hakikatnya selalu ada, hanya saja kecurangan yang kemudian
terstruktur, sistematis dan masif itu sangat sulit untuk dibuktikan. Ya, untuk kasus pilpres belum pernah, tapi untuk kasus pilkada baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota cukup sering. Hanya saja pengalaman ternyata ketika ada PSU atau pemungutan suara ulang, hasilnya pun tidak jauh serupa. Ya, contoh kasusnya pilkada provinsi Jawa Timur ya, waktu itu Khofifah Indar Parawansa melawan Soekarwo ya. Kemudian Khofifah mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan umum dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ketika dilakukan pemungutan suara ulang hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan hasil yang disengketakan ya. Baik, dasar hukum yang lain ya, ini ada dasar hukum yang lain terkait dengan adanya acara pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Ini ada di pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Di situ disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim ya. Jadi hampir sama sebenarnya dengan hukum acara perdata, pidana, dan tun yang kemudian bisa menjadikan pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Itu ada alat bukti dan juga keyakinan ya. Jadi terkadang kemudian ini menjadi perdebatan karena keyakinan hakim tidak bisa diukur ya. Itu ada sesuatu yang imaterial atau tidak berwujud, tapi inilah yang membedakan antara aspek kemanusiaan ya, aspek keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Alat bukti ini adalah indikator terkait dengan kepastian hukum kalau dalam teori Gustav Radbruch. Sementara itu keyakinan hakim ini adalah bagaimana hakim melihat manfaat dan juga keadilan. Ya, apakah ini bermanfaat bagi masyarakat, apakah ini adil bagi semua. Saya contohkan adalah kasus nenek-nenek yang mencuri kakao ya di daerah Madiun kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu. Ya pada dasarnya secara hukum mencuri dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun itu adalah tindak pidana yang kemudian mendapatkan sanksi denda atau sanksi pidana penjara. Nah, ini sudah diatur di KUHP. Hanya saja kemudian tentu saja hakim harus melihat dari aspek kemanfaatan dan juga keadilannya. Dari aspek kemanfaatan, ya berapa sih nilai dari sebuah kakao itu kan? Kemudian bagaimana itu seumpama kemudian bagaimana kemudian si nenek ini dipenjara gitu kan, apakah ini bermanfaat atau tidak untuk masyarakat. Dan dari aspek keadilan, nah bayangkan kemudian koruptor yang mencuri uang ratusan miliar itu yang masih bebas-bebas saja terkadang karena belum ditemukan alat buktinya yang secara spesifik, tapi nenek yang kemudian hanya mungkin mengambil kakao untuk makan sehari-hari harus mendekam di penjara paling tidak beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, inilah aspek keadilan ini yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Baik, selanjutnya tujuan pembuktian dalam perkara konstitusi ya. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu kemarin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini final and binding ya, final dan mengikat dan kemudian berlaku untuk semua atau erga omnes. Ya karena itu kemudian semua pihak yang dianggap mempunyai kepentingan itu harus dihadirkan dalam proses persidangan ya. Saya contohkan kemudian Evi ini mau mengajukan uji materi terkait dengan larangan batas usia minimal CPNS itu harus batas maksimal ya pendaftaran CPNS 35 tahun ya.
Ya, kemudian tentu saja ini berdampak untuk semua. Kalau kemudian kalau MK sudah memutuskan bahwa pasal itu inkonstitusional, maka ini dampaknya tidak hanya ke Evi saja, tapi juga ke semua orang. Nah, karena itulah kemudian pihak-pihak yang dianggap mempunyai kepentingan itu selayaknya harus dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian semua orang yang ingin daftar CPNS harus dihadirkan? Tidak ya, bukan kemudian seperti itu. Ya, tentu saja yang kemudian dianggap mempunyai kepentingan ini harus diwakili oleh kelompok-kelompok yang dianggap valid ya. Saya contohkan mungkin ada paguyuban pelamar CPNS ya, atau kemudian kelompok masyarakat, kelompok pegawai honorer yang ingin agar batas usia maksimal tidak 35 tapi 45 gitu. Nah, inilah yang kemudian dihadirkan ke persidangan untuk ditanyakan kira-kira pendapatnya dalam hal uji materi tersebut. Mengapa? Karena ketika nanti ada putusan, maka mereka ikut terdampak ya, walaupun mereka tidak ambil bagian, ataupun ikut menguji norma dalam undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya kenapa kemudian saya masih melanjutkan yang tadi ya. Kenapa kemudian mereka itu harus dilibatkan? Karena kalau seumpama next time ya, di lain waktu ternyata mereka ingin mengajukan uji materi, mereka tidak bisa lagi melakukan itu. Kenapa? Karena pasal 60 Undang-Undang MK disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali ya. Jadi kalau seumpama kemudian Evi sudah mengajukan uji materi pasal 60 contohnya undang-undang ASN gitu, maka ya udah pasal 60 ini tidak dapat dilakukan uji materi kembali gitu kan. Jadi cukup sekali, dan makanya kemudian semua pihak yang dianggap terlibat dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, oke. Selanjutnya adalah apa sih yang harus dibuktikan ya dalam persidangan di MK atau dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dari 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang disebut dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 ataupun pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 6 dalil yang dapat diajukan dan harus dibuktikan seorang pemohon ya. Yang pertama, pembentukan undang-undang tidak memenuhi formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik dari kewenangan lembaga maupun segala prosedur pembentukannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kewenangan lembaga negara yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945, baik sebagian atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh lembaga negara lain atau ditiadakan oleh lembaga negara lain yang secara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini untuk yang sengketa kewenangan lembaga negara ya. Selanjutnya adalah partai politik tertentu melakukan atau mengubah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. Nah, ini untuk hukum acara pembubaran partai politik. Yang kelima, hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan oleh KPU telah dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang pemohon sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, presiden atau wakil presiden, dan perhitungan yang benar adalah sebagaimana dibuktikan pemohon. Jadi kalau seumpama kemudian melakukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum, teman-teman itu harus menunjukkan mana angka-angka yang keliru dan angka-angka yang seharusnya. Contoh kalau seumpama ini pemilihan ketua kelas ya, HTN
6A contohnya ya, antara Evi dan juga Joko gitu. Nah, ternyata hasilnya menurut versi KPU, Evi mendapatkan 30 suara, Joko 10 suara. Nah, Joko kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, bukan uji materi ya, mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Dia harus membuktikan bahwa contoh 15 suara yang dimiliki oleh Evi ini adalah penghasil dari penggelembungan suara. Nah, seharusnya 15 suara ini itu larinya ke Joko ya. Jadi hasil akhir seharusnya Joko itu mendapatkan 25, kemudian Evi itu mendapatkan 15. Ini contoh saja. Nah, selanjutnya yang keenam, presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, ini untuk kewajiban MK memutus hasil impeachment yang dilakukan oleh DPR ya. Nah, ada hal-hal yang kemudian harus dibuktikan, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan ya. Nah, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, yang pertama adalah notoire fiat ya, yang merupakan peristiwa atau keadaan yang telah diketahui secara umum, karena telah diketahui semua orang atau telah dianggap diketahui orang, tidak memerlukan bukti lagi. Saya contohkan gini, kami menghadirkan bukti pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kami menghadirkan bukti Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Ya karena Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang ini sudah diketahui secara umum. Karena itu kemudian dia tidak perlu dijadikan sebagai alat bukti ya. Yang kedua adalah hal-hal yang diketahui sendiri oleh hakim, baik karena pengalaman maupun karena dilihat sendiri oleh hakim di depan persidangan ya. Contoh ini dalam kasus pidana sering ya. Contoh kalau seumpama kemudian Susti ya mengendarai mobil dengan kecepatan 200 km per jam, itu kalau seumpama tiba-tiba ada kucing lewat di depannya Susti ya pasti akan, kalau nggak ketabrak kucingnya, ya Susti kemudian ngerem dadak, ngelepar atau bolak-balik itu mobilnya. Nah, itu sesuatu yang kemudian sudah pasti diketahui oleh masyarakat umum ya, oleh hakim, maka itu tidak perlu dibuktikan. Nah, ini biasanya di hukum acara perdata dan di hukum acara pidana. Yang ketiga adalah beberapa contoh yang tampaknya tidak relevan dalam acara Mahkamah Konstitusi adalah adanya pengakuan atau hal yang tidak disangka lagi oleh pihak lawan atas dalil yang dikemukakan oleh satu pihak, sehingga dipandang sebagai hal yang tidak diperselisihkan ya. Baik, selanjutnya adalah beban pembuktian ya. Nah, kalau kita mengacu di hukum acara Thun, beban pembuktian itu ada di tergugat ya. Kenapa? Karena antara penggugat dan tergugat ini adalah rival yang tidak seimbang. Penggugat adalah orang yang kemudian disia-siakan, sementara tergugat adalah negara yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar gitu. Karena itu kemudian hakim memberikan beban pembuktian yang banyak kepada tergugat ya. Tapi kalau dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, sebenarnya memang pembuktian ini diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak ya. Apalagi untuk pihak pemohon, ini diminta untuk membuktikan kerugian konstitusional yang kemudian dia alami. Nah, karena itulah kemudian pembuktian yang dilakukan oleh dalam hukum acara MK ini adalah pembuktian bebas ya. Ya, sepanjang kemudian itu masih ada kaitannya dengan perkara tersebut, silakan kemudian diajukan dalam persidangan. Nah, terkait dengan ini ada beberapa teori terkait dengan teori pembuktian yang cukup dikenal. Yang pertama adalah teori afirmatif. Nah, ini beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu. Nah, ini diatur dalam pasal 163 HIR atau 1865 KUH Perdata ya. Disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjuk pada satu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah,
Jadi ini adalah teman-teman yang mempelajari hukum acara pidana ya, itu atau perdata mungkin juga sama. Jadi pembuktian ada di pemohon, ada di penggugat ya. Penggugat itu harus bisa membuktikan bahwa adanya menggugat atau jaksa ya, kalau dalam hukum acara pidana, jaksa penuntut umum itu harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ya. Ya itu yang kemudian menjadi salah satu teori pembuktian yang cukup terkenal, yaitu teori afirmatif. Yang kedua adalah teori hak atau subjective realist theory ya. Pada dasarnya teori ini hampir sama dengan yang diuraikan di atas ya, yang terkait dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mengungkapkan sesuatu hak yang dibantah pihak lain harus membuktikannya. Namun kritisi atas teori ini adalah bagaimana jika yang dikemukakan adalah bukan hak melainkan keadaan ya. Nah ini yang perbedaannya sebenarnya, tapi relatif masih sama dengan teori afirmatif. Yang selanjutnya adalah teori hukum objektif atau objective rechtlich teori. Pihak yang mendalilkan adanya peraturan hukum material tertentu harus membuktikan kaidah hukum objektif yang dijadikan dasar tersebut. Bukan hanya harus dibuktikan bahwa hukum objektif tertentu telah memberi hak dan kewenangan. Kalau undang-undang tertentu yang dinyatakan berlaku menimbulkan kerugian, pada haknya harus dibuktikan juga kerugian yang ditimbulkan tersebut. Nah, selanjutnya teori kepatutan, billigheid ya, kalau dalam bahasa Belanda. Beban pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan mewajibkan pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya ya. Nah, ini digunakan dalam hukum acara Thun ya, karena negara pada dasarnya tidak rugi apapun terkait dengan terbitnya atau dicabutnya keputusan Thun ya. Jadi dia adalah orang yang paling santai sebenarnya di pengadilan. Karena kalau kemudian dicabut, ya tinggal dicabut saja gitu kan. Nanti kalau seumpama dinyatakan tetap berlaku, ya tetap berlaku saja. Itu memang hukum acara Thun seperti itu. Jadi lebih sederhana apabila dibandingkan dengan hukum acara yang lain. Yang selanjutnya adalah teori pembebasan berdasarkan kaidah yang bersangkutan atau proses rechtlich teori ya. Nah ini yang kemudian kita tahu digunakan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Jadi bebas, tergantung kondisional saja kira-kira apakah mau menggunakan teori hukum afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, ataukah teori kepatutan. Nah itulah yang di hukum acara MK pada dasarnya mengadopsi beberapa hukum acara pembuktian di hukum acara yang lain ya, baik itu hukum acara Thun, perdata maupun hukum acara pidana. Selanjutnya adalah terkait dengan alat-alat bukti ya. Nah, alat-alat bukti ini kalau mengacu pada hukum acara Mahkamah Konstitusi ya, sebenarnya sama dengan hukum acara yang lain. Alat bukti di sini adalah yang pertama surat atau tulisan. Yang kedua adalah keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat keterangan para pihak, yang kelima petunjuk, yang keenam adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu ya. Sama seperti dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata. Jaksa dan juga jaksa ya, terutama hukum acara pidana, jaksa itu harus membuktikan terlebih dahulu sebelum kemudian menangkap seseorang ya. Jadi kayak bukan KPK itu kalau mau tersangkakan seseorang itu harus minimal 2 alat bukti ya, entah itu alat bukti surat, saksi, ahli, keterangan atau petunjuk. Nah ini yang kemudian sama dengan di hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mungkin cukup itu saja. Nanti kalau seumpama ada pertanyaan bisa kita lanjutkan melalui kanal Zoom, Google Meet atau WA ya. Nanti kondisional saja, tergantung dari tergantung dari kebutuhan saya dan kebutuhan teman-teman ya. Karena saya memang sebenarnya masih membutuhkan nilai keaktifan, karena saya tidak mau teman-teman mendapatkan nilai B semua ataukah kemudian tidak ada yang A ya. Jadi saya membutuhkan nilai keaktifan untuk mendongkrak nilai teman-teman.
Baik, terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.